sesosok Sultan Syahrir. Khotib, putra dari Bapak Madiman RT 3, akan berperan sebagai Muhammad Darwis. Tokoh Wikana akan diperankan oleh Hilmi, putra dari Ibu Yuni RT 1. Khairul Saleh akan diperankan oleh Tias, putra dari Bapak Sukino RT 3. Adapun tokoh Subagio akan diperankan oleh Andri, putra dari Bapak Santoso RT 3. Khalid, putra dari Bapak Sunarto, akan berperan sebagai Subianto. Hafid, putra dari Bapak Sukino RT 3, akan berperan sebagai Yusuf Kunto. Agnes, putra dari Ibu Bariah RT 2, akan memerankan Ahmad Subarjo. Sayuti Melik akan diperankan oleh Makin, putra dari Bapak Zaruji RT 1. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami nanti akan membawakan sedikit drama tentang detik-detik proklamasi. Selamat menikmati drama yang akan dibawakan oleh para pemuda Kembangsaan. Tetapi sebelumnya, anak-anak akan bermain drama terlebih dahulu. Para pemeran dimohon untuk di balik layar. Semua stasiun radio disegel oleh Jepang.
Akan tetapi tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Sultan Syahrir yang sedang bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba terkejut mendengar berita tersebut. Lalu siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Saya pikir Bung Karno yang pantas melakukannya. Akan tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan ada proklamasi tetap disusun oleh PPKI, Kalau perlu apa? Kita bicara dulu dengan bicara baik-baik. Benar kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menginginnya. Betul. Sekitar pukul 2 siang pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Bung Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Ini sangat penting. Oh, silakan duduk. Saya mendengar bahwa kita bagaimana jika kemerdekaan Indonesia semuanya kita laksanakan. Tapi jangan lagi melalui PPKI yang tetap direncanakan supaya kemerdekaan Indonesia tidak bisa sebagai buatan Islam. benar Syahrir, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno yang pantas melakukannya. Apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu kita sekarang harus menemui beliau. Ya, baiklah. Akhirnya Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita tetap harus waspada karena ini menyangkut nasib rakyat. Itulah yang harus kita. Kami benar tanggapi kita.
Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, dua orang pemuda lainnya, yaitu Subadio dan Subianto, mendatangi Bung Hatta. Bung, gimana keputusannya ini? Kami masih belum mengambil keputusan karena itu belum tentu kebenarannya. Ya, kami berdua tanya Bung, hampir seluruh pemuda bisa bisa ini. Bahkan ini kesempatan yang sangat penting untuk mengerjakan bangsa kita. Kita tentu senang mendengar berita itu, tapi ini semua akan memakan korban, banyak korban dan jiwa dan harta. Kami barisan para muda ingin secepatnya kemerdekaan ini dilaksanakan. Kami rindu kebebasan, Bung. Malam harinya, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Khairul Saleh. Mereka mengajak Soekarno dan Bung Hatta berunding untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sayuti Melik, dan Darwis kepada Bung Karno. Sekarang, malam ini juga kita keluarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan juang kami. Akan berakibat suatu pertemuan darah dan perang bersatu. Tapi kami masih butuh hari. Kami belum siap melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kalian kalau anak pemuda saya ini, kita harus semuanya memerdekakan bangsa kita. Kami tetap masih pada pendirian kami. Akhirnya, Wikana, Khairul Saleh, Sayuti, dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Ketika golongan muda pergi dari rumah Bung Karno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo kemudian melakukan perundingan. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena ini akan menyangkut memakan banyak beban jiwa dan harta. Saya juga berpikiran. Wikana, Khairul Saleh, Sayuti Melik, dan Darwis pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno dan Bung Hatta sehabis dari kediaman Bung Karno. Pertemuan golongan muda yang masih dipimpin oleh Khairul Saleh tujuannya adalah agar Soekarno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Hasil pertemuan yang diadakan tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti yang direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno dan Hatta.
karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan oleh Likana dan Darwis. Akhirnya para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda mengadakan rapat kembali di lapangan bola kebun binatang yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Kita sudah 3 kali membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi mereka tidak mau melaksanakannya dengan alasan masih tidak percaya tentang kebenaran berita itu. Jadi kita bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan pergerakan untuk melawan tentara Jepang? Ya, kita harus secepatnya memberikan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baik, ayo kita laksanakan. Ayo. Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Mungkin apabila kita mencari tahu tentang kebenaran berita itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan mau memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, aku perintahkan kau Ahmad Subarjo. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba, dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Setibanya di rumah Laksamana Maeda, setelah Ahmad Subarjo mendengar pernyataan dari Laksamana Maeda, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59, dan Ahmad Subarjo pun terkejut melihat ada Wikana di sana. Kamu tahu di mana Soekarno bersembunyi kan? Tidak. Lalu, di mana Soekarno sekarang? Ahmad. Melanjutkan pekerjaannya, kemudian Wikana bertemu Yusuf Kunto. Mereka masih tidak mau dipercayai dengan kekalahan Jepang. Tiba-tiba datanglah Ahmad Subarjo. Kalian harus tadi saya. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini akan segera terlaksana. Saya sudah punya bukti yang jelas tentang berita itu. Bahwa Soekarno akan di Jakarta. Tidak. Kami tidak ingin rencana yang sudah direncanakan di Jakarta. Kalian harus yakin pada saya. Soekarno Hatta tidak memerdekakan bangsa kita. Karena belum tahu kemenangan bangsa kita. Jadi, kalian harus percaya pada saya. Baiklah,
Bung Karno dan Hatta kami sembunyikan di tengah dewa. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Bung Hatta bersama Laksamana Maida menemui Majen Nishimura untuk berundi. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida. Silakan pakai rumah saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih, Maida. Lalu, uang mana yang bisa kami pakai? Uang makan dan rambut ban. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan seluruh golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tantangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara sekalian. Dan saya harapkan bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Pada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana diri? Usul Sayuti Melik ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong ketikkan. Baik. Monggo. Setelah naskah
Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan di tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini karena di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Setelah itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Sedangkan Esuhud menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan diberi tali. Bendera merah putih yang telah dijahit tangan oleh Fatmawati pun telah juga dipersiapkan. Menjelang pukul 10 pagi, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno. Bung, semuanya sudah siap. Mari kita membacakan proklamasinya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia juang kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita telah menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Maka dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat.
saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita sendiri. Negara yang merdeka. Negara Republik Indonesia. Negara yang kekal dan abadi. Dan insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Kurang enak enggak belum? Mana gini? Oh, cek bendera kono itu. Berangkat. Nek kono dhek kowe iki. Ambu, nah jadi itu Mas Liwon. Ini asal cek malah balik nek. Aku ada kok. Pak, Mas cek. Bendera siap. Pada sang bendera merah putih. Hormat. Para hadirin tolong berdiri. Berdiri. Tolong berdiri. Ngadek. Hiduplah Indonesia Raya. Tunggu. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Petani kabar Mas Jas. Foto apa nih? Pasir
Mas, ini Mas. Lipatnya lho. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah drama yang telah kita tonton bersama-sama. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah buat para pemuda Kembang Sari. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dengan pertunjukan drama ini dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Indonesia tercinta. Saya sebagai pembaca teks, mohon maaf apabila punya salah kata, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan drama